Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsip-prinsip dasar kurikulum. Saya Suryati Ningsi sebagai moderator dan teman saya Dainang Simanjunta dan Dian Pratiwi Saragi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Dainang Simanjunta. Nah, sebelum kita membahas tentang prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum, pertama kita akan membahas tentang pengertian prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Nah, prinsip kurikulum dapat dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yaitu anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Berikutnya ada sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Dalam kajian tentang sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum, Peter F. Olivia mengemukakan bahwa ada prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan, yaitu yang pertama ada data empiris, kedua data hasil penelitian, ketiga ada kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta yang keempat ada pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, berdasarkan sumber-sumber pengembangan yang dikemukakan oleh Olivia tersebut, dapat dikategorikan bahwa hanya ada 2 sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Sumber ilmiah dapat dari data-data kegiatan yang bersifat ilmiah, seperti halnya penelitian, data-data empiris tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum sebelumnya. Sedangkan sumber non-ilmiah dapat dari hal-hal yang bersifat non-ilmiah seperti cerita rakyat, legenda, mitos, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang di dalam kehidupan sehari-hari, atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain. Nah, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum ialah sebagai berikut, yaitu yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Maksud dari prinsip ini adalah di mana pengembangan kurikulum lebih diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang tertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah prinsip relevansi, di mana pada prinsip ini memiliki makna sesuai atau serasi, yang dimana jika mengacu pada prinsip ini, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan aspek eksternalnya. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip efisiensi, di mana peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ini mencangkup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan lebih efektif. Selanjutnya itu ada prinsip fleksibilitas, yaitu pengembangan kurikulum yang berupaya agar hasilnya lebih fleksibel dalam penggunaan implementasinya untuk ke depan. Nah, selanjutnya ada prinsip kontinuitas, di mana maksud dari prinsip ini adalah perlunya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, selanjutnya itu ada prinsip keseimbangan. Maksud dari prinsip ini adalah penyusunan kurikulum lebih memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata ajaran dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Nah, yang ketujuh itu ada prinsip keterpaduan, di mana maksud pelaksanaan terpadu ini lebih melibatkan semua pihak baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersekolah. Nah, selanjutnya itu ada prinsip mutu, di mana pengembangan kurikulum ini
lebih pada pendidikan mutu yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu dapat ditentukan oleh derajat mutu guru. Baik, selanjutnya yaitu prinsip khusus. Nah, di mana dikemukakan oleh Sukmadinata yang mencakup 5 hal, yaitu yang pertama adalah prinsip penentu tujuan pendidikan, yang kedua pemilihan isi pendidikan, yang ketiga pemilihan proses belajar mengajar, yang keempat pemilihan media alat pengajaran, dan yang kelima yaitu serta berkenaan dengan penilaian. Baik, adapun kesimpulan pada materi ini adalah kurikulum memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Keberadaan kurikulum merupakan salah satu bentuk nyata dalam mengusahakan terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Adapun prinsip yang dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yaitu anak didik, orang tua, dan bangsa. Kemudian dapat kita ketahui macam-macam prinsip umum kurikulum yang harus ditaati dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan, yang kedua prinsip relevansi, yang ketiga prinsip efisiensi, dan yang keempat prinsip fleksibel, yang kelima prinsip kontinuitas, yang keenam prinsip keseimbangan, yang ketujuh prinsip keterpaduan, dan yang kedelapan prinsip mutu. Kemudian adapun prinsip khususnya sebagai yang dikemukakan oleh Sukmadinata mencakup 5 hal, yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip pemilihan isi pendidikan, yang ketiga pemilihan proses belajar mengajar, yang keempat pemilihan media alat pengajaran, dan serta berkenaan dengan penilaian. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.